Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menghimbau agar masyarakat adat dapat mendukung setiap investor yang akan membangun usaha di Papua Barat. Sebanyak 605 calon siswa Bintara Polri Polda Papua Barat mengikuti tes psikologi yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Manokwari. STIK dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia tiba di Manokwari menggunakan jet pribadi kehadiran Bahlil untuk membahas investasi yang ada di Papua Barat. Tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia tiba di Bandara Rendani Manokwari menggunakan pesawat jet pribadi dengan tipe N977HS. Kedatangannya di Papua Barat disambut penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, didampingi Bupati Manokwari Hermus Indo, Kepala Dinas PTSP Yan Pitmoso, Kapolda dan Kajati Papua Barat. Setibanya di Rendani, rombongan beristirahat di ruang VIP Bandara Rendani. Sesuai dengan jadwal kegiatan Menteri Investasi, kedatangan Bahlil untuk menghadiri Rakornis Investasi Penanaman Modal dan PTSP, selanjutnya akan meninjau pabrik semen SDIC dan juga meninjau pabrik pakan ternak yang ada di Manokwari. Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, membuka Rakornis Investasi Penanaman Modal dan PTSP Papua Barat tahun 2022, Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menghimbau agar masyarakat dapat mendukung setiap investor yang akan membangun usaha di Papua Barat. Hutan tropis dan laut, serta keindahan yang sangat Rakornis Investasi Penanaman Modal dan PTSP Papua Barat tahun 2022 dengan tema Izin Mudah, Investasi Sukses, Ekonomi Tumbuh, Papua Barat Sejahtera, Indonesia Maju. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Papua Barat Yan Pitmoso mengatakan, tujuan dari kegiatan Rakornis untuk membangun komunikasi investasi di Papua Barat antara pemerintah kabupaten kota se-Papua Barat agar ada dukungan dari pemerintah pusat dan kepala daerah untuk percepatan investasi di Papua Barat. Angka nomor 2, nama kegiatan Rapat Koordinasi Investasi dan Pelayanan Perizinan se-Provinsi Papua Barat tahun 2022. Dengan sorotan tema, izin mudah, investasi sukses, ekonomi tumbuh, Papua Barat sejahtera, Indonesia maju. Tujuan kegiatan Rakor, yang pertama, membangun koordinasi antara DPM PTSP Kabupaten Kota dalam mendorong percepatan investasi di Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terpenuhinya dukungan peran pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Kepala BKPM, dan Kepala Daerah dalam mendukung percepatan investasi di Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dalam sambutannya mengatakan, bagi investor yang telah melakukan investasi di Papua Barat, diharapkan wajib melaksanakan aturan pemerintah seperti membayar pajak, karena akan sangat berdampak bagi bangsa dan negara. Ini datang ke Papua Barat, terus merasa diri sudah memiliki konektivitas komunikasi dengan pihak-pihak di luar Papua Barat, terus kemudian menganggap bahwa kita ini sepi-sepi saja. Orang pikir kita orang ini batu kah, kayu kah, hutan kah, atau kita orang buaya besar. Pak Wali Kota, tolong kasih penjelasan dulu. Maksud saya, boleh usaha, tapi kewajibannya juga harus. Negara memerlukan itu, tapi provinsi, kabupaten, kota memerlukan juga. Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dalam sambutannya mengatakan syarat untuk investor bisa masuk ke Papua Barat yang pertama adalah keamanan. Pengurusan izin jangan terlalu berbelit-belit dan juga kepemilikan hak wilayah tanah. Lebih lanjut disampaikan setiap investor yang mau masuk wajib merangkul pengusaha lokal. Sekarang saya mau tawarkan konsep untuk Papua Barat.
Syarat pertama, orang mau masuk investasi itu keamanan. Yang kedua, pejabatnya jangan terputar. Mohon maaf, saya harus pakai bahasa kampung saja biar kita jelas. Kalau saya jadi menteri, saya bilang begini, pengusaha yang tidak bermasalah tidak perlu ketemu saya. Karena apa? Sudah lewat OSS. Tidak ada lagi teken-teken itu yang terakhir baru main di belakang. Kelakuan saya lama dulu, main di belakang. Tidak ada lagi. Kalau kita pakai pola itu, susah investasi masuk. Yang ketiga, ini ketemu masalah ini. Tanah. Biar musumpah potong kucing, tidak ada investasi yang mau masuk. Kalau orang baru mau datang, kamu sudah bikin dia harga tanah, tinggi sekali. Sudah begitu bayar, bapak tua ambil uang, bapak ade datang bila bapak ade belum punya. Bapak ade punya, terus tete punya, belum lagi. Jadi bagaimana investasi bisa masuk? Dengan adanya investasi di suatu daerah akan berdampak pada kemajuan daerah tersebut dengan membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat menyelenggarakan program kurasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas UMKM berdikari atau Kaswari terhadap UMKM di Papua Barat. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan serta akses pembiayaan bagi UMKM yang menjadi binaan atau mitra instansi KL, BUMN, dan BUMD terkait di Papua Barat dengan materi pelatihan UMKM yakni terkait aspek produksi, kelembagaan, keuangan, pemasaran, dan lainnya. Tahap pertama program Kaswari dimulai dengan proses kurasi terhadap 242 UMKM yang berasal dari seluruh Papua Barat. Adapun 68 UMKM mengikuti proses kurasi secara offline dan sisanya sebanyak 174 UMKM akan mengikuti kurasi secara online. UMKM yang lolos kurasi akan difasilitasi dengan kegiatan pelatihan yang komprehensif dari Juli hingga bulan Oktober 2022. Adapun pelatihan UMKM akan dilakukan secara online oleh narasumber yang kompeten dalam penguatan aspek kelembagaan, aspek peningkatan kapasitas maupun aspek pembiayaan. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Eko Listiono dalam sambutannya mengatakan, Kaswari merupakan akurasi pelatihan peningkatan kapasitas UMKM dan berdikari yang semuanya akan dirangkaikan dengan kegiatan W20 dan Y20 menuju G20. Jadi Kaswari ini di sini adalah kita ada akurasi, ada pelatihan, kemudian juga ada peningkatan kapasitas UMKM untuk bisa berdikari. Serta ada rangkaian kegiatan pameran UMKM yang saat ini juga sedang disinergikan dengan rangkaian kegiatan presidensi W20 dan G20 di Manowari Mall mulai dari tanggal 9 yang lalu, 9 Juni sampai dengan tanggal 19 Juni tahun 2020. Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Papua Barat Melkias Werinusa ketika menyampaikan sambutan gubernur mengharapkan agar para peserta dapat mengikuti program Kaswari sehingga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM. Dengan adanya program Kaswari UMKM Papua Barat 2022, diharapkan UMKM Papua Barat dapat mengikuti seluruh materi pelatihan dengan baik untuk mencapai, untuk menciptakan nilai tambah sehingga standar dan kualitas produk UMKM Papua Barat dapat meningkat, menciptakan diversifikasi produk, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tren atau perkembangan pasar. Untuk menyemarakan kegiatan launching Kaswari UMKM Papua Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat dan Pemprov Papua Barat menyelenggarakan kegiatan basar atau pameran UMKM dengan tema Cultural Exhibition yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 19 Juni 2022 di Manokwari City Mall. Pameran ini diikuti oleh 29 UMKM yang telah terhubung dengan kanal pembayaran KRIS dan menempati 22 booth. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 650 calon siswa Bintara Polri Polda Papua Barat mengikuti tes psikologi yang dipusatkan di SMK Negeri 1 Manokwari selama 5 hari ke depan. Tahapan penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2022, Polda Papua Barat saat ini sudah memasuki tes kedua tahapan psikologi.
Tes tersebut dipusatkan di SMK Negeri 1 Manokwari sejak Senin 13 Juni 2022 sampai dengan selesai. Kabag Pengendalian Personil Biro SDM Polda Papua Barat AKBP Dadang Kurniawan Winjaya mengatakan pelaksanaan tes kedua yaitu tes wawancara psikologi dan penelitian mental kepribadian akan berlangsung hingga hari Sabtu. Adapun tes ini dibagi dalam 2 sesi mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang. Khusus dilaksanakan penelitian mental dan kepribadian. Sedangkan yang berikutnya adalah tes psikologi dilanjutkan sampai dengan sore hari, yang diikuti sebanyak 605 calon siswa. Yang hari ini kami melaksanakan dari Bakal-Pers Polda Papua Barat untuk tes ada dua tes wawancara psikologi dan juga penelitian mental kepribadian yang akan dilaksanakan hari ini, mulai hari Senin ini sampai hari Sabtu 5 hari ke depan. Adapun kegiatannya dibagi 2, setiap hari setengah hari pertama dari jam 7 sampai jam 12 dilaksanakan penelitian mental kepribadian dulu. Untuk yang besok berikutnya adalah psikologi. Tapi untuk hari ini dimulai dari psikologi dulu. Kabag Psikologi Biro SDM Polda Papua Barat Kompol Irfan Atria mengatakan dalam tahapan tes wawancara psikologi dan penelitian mental kepribadian, adapun panitia penerimaan Polri bekerja sama dengan rekan-rekan dari Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia sebanyak 7 orang. Guna tes ini bisa lebih kredibilitas agar masyarakat ketahui bahwa semua kegiatan yang dilakukan ini terbuka dan transparan. Siang, para pemirsa, siang hari ini kita melaksanakan kegiatan persamaan persepsi. Sebagaimana kita ketahui, penerimaan Polri ini ada beberapa tahap. Salah satunya adalah psikologi tahap kedua, yaitu wawancara. Di kegiatan wawancara ini, bagaimana pemirsa lihat bahwa di belakang ini adalah kegiatan penyamaan persepsi. Persepsi antara kami, panitia daripada penerimaan Polri dengan rekan-rekan dari HIMSI. HIMSI itu adalah Himpunan Psikolog Seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa kriteria atau indikator-indikator yang beda dengan kegiatan wawancara di luar. Dan oleh karena itu makanya kita mengadakan kegiatan daripada persamaan persepsi ini. Sementara itu, hasil tes wawancara psikologi dan tes penelitian mental kepribadian akan disampaikan bertahap oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Siswa Bintara Polri Polda Papua Barat tahun 2022. Natalindo Kerwait FRI Papua Barat melaporkan. Elemen tokoh masyarakat dan tokoh adat di Manokwari, Papua Barat memberikan dukungan penuh terhadap kelanjutan otonomi khusus dan pemekaran daerah otonomi baru atau DOB bagi Papua Barat. Menyatakan dukungan penuh terhadap Salah satu dukungan yang diberikan adalah dari pemerintah Kabupaten Teluk Wendama. Bahkan pemerintah Kabupaten Teluk Wendama mengusulkan Kabupaten Kuri Wamesa masuk ke dalam daftar pemekaran daerah otonomi baru yakni Provinsi Domberai. Bupati Teluk Wendama Hendrik Mambor mengatakan, dokumen dan kajian akademis sudah dipersiapkan sebagai salah satu syarat untuk administrasinya agar diusulkan ke pemerintah pusat. Menurut Bupati Kabupaten Kuri Wamesa sejak 2018 silam sudah diusulkan namun usulan tersebut ditolak. Kalau dengar kami sampaikan tentang Kuri Wamesa, Kabupaten Kuri Wamesa itu sejak tahun 2018 sudah diusulkan. Tapi belum ada respon. Nah, momen ini kebetulan kalau memang Papua Barat beberapa wilayah minta pemekaran provinsi dan pemekaran kabupaten, maka tidak ada salahnya wilayah beberapa kabupaten yang satu kesatuan budaya sebagai satu suku besar Kuri Wamesa juga sudah mempersiapkan dokumen-dokumen kami sebagai kelengkapan untuk memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai satu wilayah DOB baru, yaitu Provinsi Domberai Raya. Masyarakat adat di Manokwari, Sakarias Horota juga mendukung kebijakan daerah otonomi baru yang keberlanjutan di Papua Barat yang dicanangkan pemerintah. DOB diharapkan hadir memberikan dampak positif bagi kesejahteraan orang Papua. Terpenting pemerintah harus memprioritaskan dan keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat adat Papua. Positif untuk masyarakat, untuk membangun masyarakat, untuk merubah pola pikir, merubah pendidikan, SDM dan lain-lain, mempercepat daerah-daerah ekonomi bagi percepatan kesejahteraan orang asli Papua. Ya.
menurut saya tidak salah juga. Tidak salah juga dan silakan pemekaran daerah otonom baru. Intinya tujuan daripada pemekaran itu positif untuk mensejahterakan orang asli Papua, khususnya masyarakat Papua tadi. Jadi soal tolak dan menolak, pikir itu hal wajar saja. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Adat Papua Petrus Makbon pada prinsipnya juga mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terkait DOB. Untuk dijadikan pada tahun ini atau ke depan nanti. Jadi pada prinsipnya aliansi 7 wilayah di tanah Papua ini, kami punya 2 wilayah adat yang ada di Papua Barat, yaitu Dombirai dan Bombirai. Masyarakat mereka sudah siap untuk menerima daerah ekonomi baru maupun siap menerima dana otsus jilid 2 ya. Saya kira tidak ada masalah kalau memang sudah hari ini kita saksikan bersama bahwa semua kepala daerah memberikan dukungan dan beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat juga memberikan dukungan untuk pemekaran ini. Oleh sebab itu sebagai ketua aliansi saya mendukung sepenuhnya kegiatan atas nama teman-teman kami, dan saya mendukung sepenuhnya kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur dan Dalam deklarasi itu 2 provinsi diusulkan, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Domberai, serta 7 kabupaten kota diantaranya Kota Manokwari, Manokwari Barat, Mai Bratsau, Kabupaten Kokas, Kota Madia Fakfak, Kabupaten Kuriwa Mesa, dan Kabupaten Kaimana Timur. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 74 siswa kelas 6 SD Negeri 35 Sanggeng dinyatakan lulus dan siap melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Setelah mengikuti ujian sekolah tingkat sekolah dasar SD Negeri 35 Sanggeng, 74 siswa kelas 6 dinyatakan lulus 100%. Hasil kelulusan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Sekolah Nina Kusminar dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 35 Sanggeng tahun pelajaran 2021-2022. Turut hadir dalam acara pelepasan siswa-siswi SD Negeri 35 Sanggeng, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Pelipus Patikai Hatu. Hasil kelulusan 74 siswa diterima langsung oleh para siswa yang diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah. Kemudian para siswa bersama orang tua menyaksikan hasil kelulusan pelepasan 74 siswa ditandai dengan pengalungan piagam serta pengembalian siswa dari pihak sekolah kepada orang tua. Kepala SD Negeri 35 Nina Kusminar pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasihnya kepada orang tua dan guru yang telah membimbing 74 siswa-siswi sehingga bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, serta berharap para siswa tetap melanjutkan sekolah ke tingkat SMP. Bapak Ibu guru wali kelas 1 sampai kelas 6, ya, Bapak Ibu guru mata pelajaran yang sudah mendampingi, mendidik, mengajar dan membina anak-anak sampai selesai ujian. Harapan Ibu kepada anak-anak, teruslah belajar, jangan intinya, ya, karena belajar tidak mengenal usia, apalagi anak-anak baru selesai di SD, ya. Ibu harapkan anak-anak kalau nanti lulus, harapan Ibu melanjutkan ke pendidikan di SMP. Para siswa juga diharapkan untuk dapat meningkatkan disiplin di sekolah lanjutan. Margaret Sameri mewakili 74 siswa-siswi dalam pesan dan kesannya menyampaikan terima kasih atas jasa dan budi baik dari para guru sehingga mereka dapat lulus dari sekolah dasar dan dapat melanjutkannya ke pendidikan tingkat SMP. Rasanya ribuan ucapan terima kasih sungguh tak akan mampu membalas pengorbanannya dan jasa pahlawan pendidikan di negeri ini. Setelah 6 tahun duduk di bangku sekolah ini, saya begitu menyadari bahwa betapa susahnya menjadi seorang guru. Jujur, mengajar itu bukan hal yang mudah, apalagi ketika guru harus tetap tersenyum, saat lelah harus tersenyum ketika teman-teman berbuat salah, dan tetap sabar mendidik walau seringkali kurang diperhatikan. Pada kesempatan yang sama, Veronica Lasut mewakili orang tua siswa juga menyampaikan banyak suka duka yang dirasakan oleh orang tua karena bimbingan para guru sehingga anak-anak memperoleh ilmu pengetahuan.
semua. Jadi saya sangat sedikit melankolis kalau bisa dibilang ya sekarang, karena banyak kenangan terindah. 6 tahun bagi kami adalah kenangan yang indah. Sangat terasa ada suka dan duka di sini. Mengingat kembali anak-anak kami masuk ke SDN 35 Sanggeng ini tidak ada apa-apa, Ibu. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi dengan bimbingan Ibu, dengan bimbingan Bapak Guru, anak-anak kami bisa memperoleh ilmu yang sangat-sangat diperlukan di kehidupannya. Bisa membaca, bisa menulis, bisa memperoleh ilmu. Baik itu ilmu pelajaran dan ilmu rohani. Anak-anak kami dapat memperolehnya. Acara penamatan dan pelepasan 74 siswa-siswi SD Negeri 35 Sanggeng tahun pelajaran 2021 diramaikan dengan tari-tarian dari para siswa. Arina Irian, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.